Aste ya videona. Tahan. Ulang di awal. Tinggal hela bener. Teh itu abi. Kali. Benar. Ulah tunggu. Oh iya. Selamat siang Eva, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Tujuan kita hari ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang pandanganmu terhadap tradisi hantaran dalam keluarga kamu, terutama menjelang Lebaran. Siang Mbak, terima kasih kembali. Saya terbuka untuk berbagi. Baik, kita akan fokus pada dua aspek. Dua aspek gitu. Kayak iya sih, oke. Balik Kandi. Oh, tulis kayak di potongannya. Balik Kandi. Oh. Selamat siang Eva, terima kasih sudah datang. Selamat siang Eva, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Tujuan kita hari ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang pandanganmu terhadap tradisi hantaran dalam keluarga kamu, terutama menjelang Lebaran. Siang Mbak, terima kasih kembali. Saya terbuka untuk berbagi. Baik, kita akan fokus pada dua aspek utama, yaitu hantaran makanan untuk orang tua atau keluarga yang lebih tua, dan yang kedua yaitu hantaran nyekar bunga untuk makam keluarga yang sudah meninggal. Bisakah kamu ceritakan bagaimana sih tradisi hantaran makanan ini dilakukan dalam keluarga kamu? Sejak saya kecil menjelang Lebaran itu ibu dan nenek saya selalu sibuk menyiapkan berbagai macam makanan khusus. Biasanya ada rendang, opor ayam, ketupat, kue-kue, dan makanan lainnya. Nanti makanan ini diantar ke rumah kakek dan nenek serta paman dan bibi yang lebih tua. Apa sih makna dari tradisi ini menurut pemahaman kamu? Dulu saya melihatnya sebagai bentuk penghormatan ya kepada yang lebih tua, seperti menunjukkan bahwa kita peduli dan tidak melupakan mereka, terutama saat hari raya. Ini juga seperti cara untuk menjaga silaturahmi, karena saat mengantar kami biasanya juga menyempatkan diri untuk mengobrol dan bersilaturahmi. Bagaimana sih perasaan pribadi kamu terhadap tradisi ini? Secara emosional, saya menghargai niat baik di baliknya. Saya mengerti bahwa ini adalah cara keluarga saya menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat. Namun, terkadang saya merasa ada tekanan tersendiri. Misalnya, harus memastikan semua makanan sesuai standar, atau merasa bersalah jika tidak bisa ikut mengantar karena kesibukan kerja. Apakah ada perubahan pandanganmu terhadap tradisi ini seiring bertambahnya usia atau pengalaman hidup kamu? Dulu saya hanya mengikuti saja. Sekarang saya mulai berpikir apakah esensi dari penghormatan itu harus selalu berupa hantaran makanan fisik? Apakah ada cara lain yang lebih relevan dengan kondisi zaman sekarang untuk menunjukkan rasa hormat dan menjaga hubungan baik? Mungkin sudah cukup. Mari kita beralih ke tradisi nyekar bunga ke makam keluarga yang sudah meninggal. Bagaimana sih tradisi ini dijalankan dalam keluarga kamu? Biasanya sih beberapa hari sebelum Lebaran, seluruh keluarga akan pergi ke makam leluhur. Kami membawa bunga tabur, air, dan kadang juga membacakan doa bersama. Ini adalah ritual rutin setiap tahun. Apa sih makna dari tradisi nyekar ini menurut kamu? Saya melihat ini sebagai cara untuk mengenang dan mendoakan mereka yang sudah tiada. Bunga mungkin simbol keindahan dan harapan ya, seperti kita berharap mereka tenang di alam sana. Pergi ke makam bersama juga mempererat rasa kekeluargaan karena kita berkumpul untuk tujuan yang sama. Bagaimana sih perasaan kamu secara pribadi terhadap tradisi ini? Saya merasa ini adalah cara yang baik untuk menghormati memori para leluhur. Berada di makam, meskipun suasananya sedih, juga memberikan waktu untuk refleksi tentang kehidupan dan kematian. Namun, terkadang saya merasa ini lebih sebagai kewajiban turun-temurun daripada keinginan yang tulus dari dalam diri. Apakah kamu pernah merasa ada konflik batin atau pertanyaan terkait tradisi ini? Ya, terkadang saya bertanya-tanya, apakah kehadiran fisik kita di makam dan menabur
dibutuhkan oleh mereka yang sudah meninggal, apakah doa yang kita panjatkan dari jauh tidak cukup? Ini bukan berarti saya ingin menolak tradisi, tapi lebih kepada mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang maknanya. Seperti itu. Terima kasih banyak Eva atas keterbukaan dan kejujuran kamu dalam berbagi pandangan tentang tradisi sekarang ini. Apa yang kamu sampaikan sangat berharga untuk memahami bagaimana individu dengan latar belakang budaya tertentu memaknai dan menghayati tradisi keluarga mereka. Terima kasih kembali Mbak. Saya merasa lebih merefleksikan pemikiran saya setelah berbicara dengan Anda. Dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa tradisi memiliki makna yang mendalam dalam keluarga kamu sebagai wujud penghormatan dan perekat hubungan. Namun seiring waktu dan pengalaman pribadi, wajar jika muncul pertanyaan dan refleksi tentang relevansi dan makna tradisi tersebut dalam konteks kehidupan saat ini. Jika kamu merasa perlu membahas ini lebih lanjut dan mencari cara untuk menyeimbangkan antara tradisi keluarga dan nilai-nilai pribadimu, jangan ragu ya untuk menghubungi saya kembali. Baik Mbak, saya akan mempertimbangkannya. Terima kasih.